Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Intan sebagai konselor yang akan melakukan konsultasi pada hari ini. Boleh saya tahu nama lengkapnya Mbaknya? Nama saya Safira. Oh iya, Mbak Safira ya. Mbak Safira, terima kasih udah bersedia buat melakukan konseling hari ini. Kalau boleh tahu nih Mbak Safira, ada keinginan apa kenapa melakukan konseling pada hari ini? Sebenarnya saya ingin melakukan konseling ini sih Mbak, keluhannya terutama karena sulit BAB gitu Mbak, sulit dan jarang sih Mbak lebih tepatnya. Terus juga lemes gitu Mbak, rasanya kayak habis kuliah itu biasanya lemes gitu. Oke, baik. Jadi tujuan dari konseling hari ini tuh untuk membantu Mbak Safira buat meningkatkan konsumsi sayur supaya pola makannya ini jadi lebih sehat begitu ya Mbak ya, supaya bisa menunjang aktivitas Mbak Safira sehari-hari. Oke, kalau boleh tahu nih, bisa diceritakan nggak kayak kegiatan atau aktivitas Mbak Safira selama sehari-hari itu kayak gimana? Kalau aktivitas sehari-hari ini sih Mbak, kayak kuliah dari pagi terus sampai sore. Terus juga habis kuliah biasanya masih ada kegiatan di kampus, kayak misalnya rapat buat organisasi. Terus juga kadang itu ada kepanitiaan gitu-gitu sih Mbak. Terus ya sebenarnya kalau waktu di kos sama di kampus itu lebih banyak di kampus sih Mbak ya sebenarnya. Jadi di kos itu mungkin cuman pagi sama malam sih Mbak biasanya ya. Oh begitu, jadi aktivitas Mbak Safira ini bisa saya simpulkan kayak padat banget gitu ya, dari pagi sampai malam tuh kayak di kos cuman waktunya untuk istirahat aja gitu. Numpang tidur, numpang mandi sih Mbak lebih tepatnya. Oh iya, baik. Kalau dengan aktivitas yang padat kayak gitu nih, biasanya pola makan dari Mbak Safira itu kalau boleh tahu kayak gimana ya? Sebenarnya sih pola makan saya masih berantakan sih Mbak ya sebenarnya. Biasanya itu pesen lewat ojek online gitu sih Mbak, atau kalau nggak gitu beli di warung yang dekat kampus atau dekat kos gitu. Soalnya kalau untuk masak sendiri saya belum ada waktu gitu Mbak, nggak ada waktu untuk masak sendiri, kayak ya nggak sempet aja sih Mbak. Ada tugas juga gitu, jadi lebih sering ini beli di warung gitu. Oh baik, berarti pola makan dari Mbak Safira ini masih belum teratur. Selain itu juga seringkali tuh beli gitu ya. Oke. Nah kalau sering beli makan di luar kayak gitu nih, kayak beli di warung atau ojek online atau pesen di aplikasi online kayak gitu, nah biasanya Mbak Safira tuh konsumsi sehatnya kayak gimana kalau seringnya beli seperti itu? Biasanya itu saya belinya ini sih Mbak, saya nggak nggak terlalu sering, kadang makan kadang enggak gitu, tergantung mood gitu. Soalnya saya ya lebih suka ya cuman kering-kering gitu Mbak, kayak cuman nasi terus ya protein hewani kayak ayam, daging gitu. Kalau sayur sih karena saya juga nggak terlalu favorit gitu ya, jarang sih Mbak, jarang, nggak rutin. Oh iya, jadi Mbak Safira ini jarang ya buat konsumsi sayurnya. Nah, kalau boleh tahu nih, kayak motivasi atau apa sih yang yang membuat Mbak Safira ini ingin buat meningkatkan konsumsi sayurnya? Boleh tahu dijelaskan? Sebenarnya pengen meningkatkan makan sayur aja supaya lebih sehat aja sih Mbak. Ya tadi kan kayak lemes, saya rasanya lemes gitu, kayak lemes aja habis kuliah tuh lemes. Saya pengennya bisa lebih ada energi gitu Mbak buat beraktivitas setelah kuliah. Terus juga ya mungkin lebih teratur gitu Mbak BAB-nya. Saya pengennya gitu sih, bisa lebih sehat. Oke baik, untuk selain itu tadi kan udah disebutin kayak pengen hidup lebih sehat, terus juga pengen buat buang air besarnya itu lebih lancar, jadi manfaat itu juga salah satu manfaatnya juga ya buat Mbak Safira ingin meningkatkan konsumsi sayurnya jadi lebih rutin. Selain itu juga Mbak Safira juga ingin untuk memperbaiki pola makan juga ya Mbak ya, supaya makannya teratur dan juga lebih sehat begitu. Kalau menurut Mbak Safira nih kayak seberapa penting sih buat meningkatkan konsumsi sayur buat kesehatannya Mbak Safira gitu? Penting sih Mbak ya, soalnya ya tadi kayak sayur kan mungkin ada vitamin sama apa
yang nggak ada, mungkin zat-zat gizi yang nggak ada di protein hewani gitu mbak. Mungkin juga sayur kan ada seratnya gitu mbak, jadi menurut saya ya cukup penting sih buat kesehatan kalau menurut setahu saya. Oke, baik. Dari yang Mbak Safira jelaskan ini udah bagus banget sih. Jadi Mbak Safira udah tahu kalau sayur itu penting buat kesehatan, terus juga udah ada kesadaran, cukup ada kesadaran ya buat dari Mbak Safira buat konsumsi sayur karena Mbak Safira tahu dari manfaatnya. Kalau boleh tahu nih, Mbak Safira ini kayak muncul kesadaran buat aku pengen dari meningkatin makan sayur gitu, udah berapa lama sih? Apakah udah lama atau akhir-akhir ini makin intens buat pengen makan sayur lebih banyak? Kalau boleh tahu, udah berapa lama kesadarannya ini muncul? Mungkin akhir-akhir ini sih mbak, meningkatkan konsumsi sayur. Cuman mungkin ya dari medsos gitu-gitu, melihat manfaat-manfaatnya sayur itu jadi mulai ada aware gitu untuk mulai meningkatkan konsumsi sayur. Dari saya sendiri sih kayak gitu. Oke, baik. Nah, sebelumnya nih dari kan Mbak Safira udah punya kesadaran buat konsumsi sayur dan manfaatnya juga, serta juga misal akibatnya kena kalau nggak makan sayur dengan rutin. Nah, pernah nggak sebelumnya nyoba buat konsumsi sayur gitu? Pernah sih mbak, cuman ya itu belum rutin, nggak terlalu rutin gitu karena ya emang gak suka juga. Oke, baik. Kalau udah ada pernah nyoba nih, nah, perubahan kayak percobaan Mbak Safira buat konsumsi sayur itu kayak gimana? Kayak perubahan kecil apa yang pernah Mbak Safira lakukan gitu terkait keinginan ini gitu? Waktu itu sih pernahnya ini kayak konsumsi sayur waktu makan siang, soalnya ya lihat temen mungkin kayak dia bawa bekal sayur dari rumah gitu ya mbak, masak sendiri. Jadi saya kayak oh pengen juga nih ada sayur gitu dimakannya kayak gitu sih pernah waktu itu. Itu udah keren banget sih buat Mbak Safira punya kesadaran, bahkan kayak terinfluence sama teman yang punya kebiasaan diet itu udah bagus banget. Mungkin bisa kita bicarakan lagi supaya kebiasaan dan kesadaran itu bisa lebih konsisten di Mbak Safira. Terus kalau tentang keraguan atau kesulitan dalam konsumsi sayur itu bisa dijelaskan mungkin kayak apakah ada hal-hal yang bikin Mbak Safira sulit buat makan sayur? Ini sih mbak, karena saya kayak udah stigma saya kalau makan sayur tuh kayak persiapannya lebih ribet gitu mbak, daripada kayak misalnya saya makan lauk gitu kan, misalnya cuma telur ayam ya tinggal goreng aja gitu. Kalau sayur kan kita perlu apa ya, motong-motongin sayurnya dulu, direbus dulu, ngasih bumbu dulu, jadi kayak mungkin itu satu ribet dan juga ya nggak ada waktu itu sih mbak, males juga sebenarnya. Selain dari Mbak Safira merasa sayur ini tuh masaknya ribet, kalau buat masak sendiri apakah juga ada keterbatasan yang lain? Misalnya kan kegiatannya Mbak Safira ini banyak nih, apakah itu juga mempengaruhi yang membuat Mbak Safira jadi sulit untuk konsumsi sayur secara rutin? Iya sih mbak, soalnya ya nggak sempet itu mbak, nggak sempet untuk mengkonsumsi sayurnya ya kan. Jadi kendalanya itu karena Mbak Safira merasa kalau misal kita masak sendiri itu bikin olahan sayur itu lebih susah, lebih ribet gitu. Selain itu juga Mbak Safiranya sendiri ada kendala di waktu serta kesibukan gitu ya. Oke, jadi boleh saya bagi informasi sedikit ya tentang pentingnya konsumsi sayur. Jadi kalau kebutuhan orang dewasa seperti Mbak Safira ini, menurut Kemenkes itu sekitar minimal 250 gram atau 2,5 porsi. Nah, dalam satu hari. Jadi yang mengisi sekitar 2/3 dari setengah piring. Jadi kalau Mbak Safira tahu isi piringku dari Kemenkes, nah sayur itu mengisi 2/3 dari piring itu. Nah, selain itu sayur itu juga mengandung vitamin, mineral dan juga serat yang baik buat tubuh, seperti yang sudah Mbak Safira tahu mungkin dari yang Mbak Safira baca dari artikel ataupun dari sosial media seperti itu ya. Terus juga manfaat sayur yang mungkin bisa saya sebutkan yang gampangnya aja, itu misalnya kayak menjaga daya tahan tubuh. Jadi Mbak Safiranya kalau misal habis aktivitas sehari-hari padat tuh di kampus, itu jadi gak gampang sakit. Terus juga membantu pencernaan jadi lebih lancar, jadi BAB-nya tuh lebih lancar.
lancar, nggak kayak jarang-jarang itu. Terus juga membantu menjaga energi, jadi kayak meningkatkan energi juga. Jadi Mbak Safira jadi nggak gampang lemes, nggak gampang capek gitu, dan kayak lebih semangat gitu buat menjalani hari. Selain itu juga pastinya dapat membantu menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Jadi mungkin konsumsi sayurnya bisa rutin dari sekarang, tapi manfaatnya ini bisa kita dapat sampai hari tua gitu. Bisa jangka panjang gitu. Oh iya, betul seperti itu. Terus untuk mahasiswa yang aktivitasnya padat nih, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sayur ini juga bantu supaya tubuh tuh jadi lebih fit, nggak gampang capek. Terus juga misal Mbak Safira seharian beraktivitas tuh jadi tetap semangat gitu. Kalau menurut Mbak Safira, apakah ada nih kebutuhan sayur tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan, kayak yang saya sebutin tadi, kayak konsumsi sayur tuh harus rutin, apakah memungkinkan buat Mbak Safira? Masih memungkinkan sih kalau segitu ya. Oke, jadi selanjutnya apakah saya punya kayak beberapa ide mungkin buat Mbak Safira yang bisa dilakukan supaya konsumsi sayurnya tuh lebih mudah. Mungkin bisa menyesuaikan juga sama aktivitasnya Mbak Safira ini. Misalnya nih kayak yang tadi Mbak Safira jelaskan, kalau di dekat kampus, di dekat kos itu ada yang jual sayur, warung gitu, yang udah sayur mateng ya. Itu mungkin bisa memilih beli makan di warung tersebut. Terus juga Mbak Safira bisa nambah porsi sayur waktu makan. Jadi kayak misal Mbak Safira lagi makan siang nih, terus ada sayur di situ, Mbak Safira bisa nambah porsinya gitu. Kemudian kalau misal Mbak Safira lagi makan di warung atau di rumah makan atau pesen di aplikasi online nih, Mbak Safira bisa pilih menu yang ada sayurnya. Terus juga makan sayur mungkin bisa dibiasakan minimal banget 1 kali dalam 1 hari. Kalau dari beberapa cara tersebut nih, mana yang mungkin Mbak Safira paling mudah buat lakukan? Mungkin yang paling mudah dulu dilakukan yang ini sih Mbak, yang memilih warung yang ada menu sayurnya, sama yang ini konsumsi sayur minimal 1 kali per hari. Oke, jadi yang milih warung yang ada olahan sayurnya sama yang minimal 1 kali dalam 1 hari begitu ya. Itu pilihannya bagus sih, kayak realistis juga, karena di sekitar kos, sekitar kampus banyak warung. Terus juga nggak terlalu membebani Mbak Safira, karena 1 kali dalam 1 hari pasti sempat ya buat konsumsi sayur. Kalau boleh tahu nih, ada nggak olahan sayur yang Mbak Safira ini lebih suka gitu, kayak misalnya Mbak Safira lebih suka yang tumis-tumisan atau yang kayak berkuah gitu? Kalau saya sebenarnya lebih suka yang ada kuahnya sih Mbak, nggak terlalu serap gitu. Oke. Yang ada kuah. Iya, mungkin sayur yang kayak begitu lebih seger gitu ya, Iya. jadi cepet makannya juga. Mungkin saya bisa kasih gambaran sedikit. Jadi di sini ada sayur sop. Kalau mungkin konsumsinya minimal 250 gram, mungkin bisa 1 mangkok seperti gambar ini. Atau mungkin kalau Mbak Safira suka juga ada sayur bayam bening, dalam 1 mangkok sayur bayam bening itu sekitar 100 gram. Jadi mungkin kalau yang sayur bayam bening ini bisa mangkoknya ini penuh sampai penuh atau 2 mangkok gitu. Kemudian di sini juga ada sayur lodeh. Mungkin kalau Mbak Safira suka yang kuah tapi ada santannya sedikit, mungkin bisa konsumsi sayur lodeh dengan estimasinya itu 1 mangkok itu sekitar 250 gram gitu. Terus juga kalau misal lagi pengen yang tumis-tumisan, mungkin bisa kayak ini, 1 piring tumis sawi itu bisa sekitar beratnya 100 gram seperti itu. Bisa dicoba dari sayur-sayur itu dulu ya Mbak? Iya, bisa dicoba. Mungkin bisa kalau ketemu nih di warung, ada ketemu tadi sayur sop, mungkin bisa lah pesen 1 mangkok, atau kayak tadi tumis sawi bisa pesen 2 porsi atau gimana buat Mbak Safira konsumsi dalam 1 hari. Nah, kalau kita buat rencana yang lebih jelas nih, apakah ada target dari Mbak Safira yang mungkin bisa dicapai tapi dalam waktu dekat aja, mungkin bisa disebutkan? Ini sih Mbak, makan sayur setiap hari gitu Mbak, mungkin targetnya yang bisa saya lakukan dan bisa saya lakukan terlebih dulu, yang makan sayur setiap hari. Oke, bagus. Jadi kalau pengen 1
kali dalam satu hari makan sayur dan itu dilakukan tiap hari, itu menurut saya itu realistis ya, kayak pasti Mbak Safira bisa buat melakukannya, karena kan tadi Mbak Safira juga udah menjelaskan kalau sayurnya tuh gampang dicari, terus juga harganya pasti jadi kayak terjangkau gitu ya. Iya. Terus kalau buat target satu kali dalam satu hari dan setiap hari, mungkin bisa dilakukan di waktu apa yang paling memungkinkan, makan pagi, makan siang, atau mungkin makan malam? Mungkin makan siang. Soalnya kalau makan pagi itu buru-buru nggak sempet, terus kalau yang makan malam biasanya udah capek duluan gitu sih Mbak. Jadi kayak ya udah pengen yang cepet, pengen yang sat-set gitu, pengen yang ringan aja. Kalau malam mungkin makan siang sih Mbak. Bisa ya. Jadi targetnya itu makan sayur setiap hari minimal 1 kali ya. Terus ketika makan siang gitu ya. Kalau boleh tahu, apakah ada orang lain atau mungkin keluarga atau teman yang bisa mendukung sama membantu dalam target Mbak Safira buat konsumsi sayur ini, apakah ada? Karena saya kan anak rantau ya Mbak ya, bukan anak sini, itu ya mungkin keluarga gitu Mbak, bisa orang tua gitu lewat WA gitu, terus juga teman kos juga mungkin bisa sih Mbak bantu. Oke, jadi mungkin Mbak Safira bisa nih minta tolong ke keluarga, kayak misal minta tolong dong ingetin aku buat makan sayur setiap hari. Terus bisa juga nih Mbak Safira ngajak teman kos kayak ayo ikut aku, temenin aku makan sayur di warung, atau kita jalan-jalan tapi kita sambil makan, terus ikut pesen menu yang ada sayurnya. Jadi target Mbak Safira buat konsumsi sayur minimal 1 kali dalam 1 hari ini bisa terlaksana gitu. Terus mungkin temannya itu juga bisa diajak, kayak kalau ada waktu senggang gitu mungkin bisa apa ya, kayak kita nyoba yuk makan sayur baru gitu, kayak misal olahan sayur baru yang belum pernah kita makan, mungkin bisa diajak kayak gitu ya. Bisa dimintai tolong buat mendukung target dari Mbak Safira. Social support ya Mbak. Iya betul. Jadi saya juga percaya kalau Mbak Safira ini pasti udah bisa buat menjalankan rencana sama targetnya ini dengan baik, dan punya keinginan yang kuat untuk meningkatkan kesehatan dari pola makan yang lebih baik gitu ya Mbak ya. Kalau boleh tahu nih, dari skala mungkin 1 sampai 10, kita rating 1 sampai 10, seberapa yakin buat Mbak Safira menjalankan rencana makan sayur ini? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin 8 mungkin ya Mbak ya. Oke, kenapa tuh pilih angka 8 kalau boleh? Soalnya ini kayak di sekitar kos sama di sekitar kampus itu banyak yang jual, banyak warung gitu atau warteg itu Mbak yang jual sayur sih, jadi ya kemungkinan bisa sih. Oke, baik, itu udah keren banget, karena Mbak Safira sudah tahu kayak seberapa yakin diri Mbak Safira buat ngelakuin ini semua. Itu udah keren banget. Mbak Safira mungkin bisa lebih konsisten dalam melakukan rencananya ke depannya. Oke, mungkin dari yang kita bahas hari ini saya bisa sedikit rangkumkan ya. Jadi Mbak Safira ini tuh punya aktivitas yang padat sebagai mahasiswa, kayak dari pagi sampai malam itu ada kegiatan. Jadi konsumsi sayurnya ini belum rutin. Terus juga tapi Mbak Safira udah punya motivasi dan kesadaran buat meningkatkan konsumsi sayur. Terus juga Mbak Safira juga udah pernah nih nyoba konsumsi sayur dimakan di pola makan mungkin, tapi belum rutin dan belum konsisten. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah ada kesadaran dan motivasi buat ngelakuin itu. Selain itu, kendala yang dirasakan Mbak Safira ini mungkin di keterbatasan waktu sama di kesibukan gitu ya. Terus setelah kita diskusi tadi, Mbak Safira juga udah punya rencana nih buat makan sayur setiap hari minimal 1 kali dalam 1 hari. Terus makan sayurnya waktu makan siang. Terus bisa makan dengan memilih warung yang jual atau menyediakan olahan sayur, sama makan sama teman supaya lebih bersemangat dan ada social supportnya gitu ya Mbak ya. Kalau dari rangkuman tersebut, apakah sudah sesuai dengan yang Mbak Safira rasakan? Sudah sih, sudah. Baik, jadi perasaan Mbak Safira sendiri setelah mengikuti konseling hari ini bagaimana? Apakah lebih termotivasi atau kayak ada gambaran tentang apa yang akan dilakukan ke depannya?
jadi lebih tahu manfaatnya sayur, terus juga jadi ya lebih termotivasi sama semangat sih Mbak setelah tahu manfaatnya sayur, dan mungkin jadi lebih yakin gitu Mbak dalam meningkatkan konsumsi sayur. Sebenarnya yang saya rasa seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya untuk Mbak Safira udah melakukan konseling hari ini, udah mengikuti konseling, udah bikin rencana bareng-bareng sama saya juga. Jadi kita menyiapkan rencana sama target yang akan Mbak Safira capai dalam beberapa hari ke depan dan juga beberapa waktu yang akan datang. Kalau sudah, mungkin saya bisa berharapnya semoga rencana yang udah kita buat bareng-bareng ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kalau mungkin Mbak Safira berkenan, kita jadwalkan kembali untuk konseling berikutnya mungkin sekitar 2 minggu yang akan datang. Apakah Mbak Safira bersedia? Maksudnya Oke, baik, terima kasih Mbak Safira atas kunjungannya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga target Mbak Safira ini bisa tercapai dan bisa menambahkan semangat untuk hidup lebih sehat lagi. Terima kasih Mbak. makasih Mbak.